Oke teman-teman, jadi selama beberapa hari ini aku udah nyobain si Xiaomi 12 ini nih. Nah, ada yang aku suka dan ada juga yang kurang aku suka sih sebenarnya. Sebenarnya ini tuh bukan review, lebih ke sharing tentang pengalaman aku pakai si Xiaomi 12 ini. Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan pencet tombol loncengnya supaya apa? Supaya kamu bisa dapat handphone gratis dari teman ponsel. Xiaomi 12 ini dirilis di Indonesia dengan harga 9.999 atau 10 juta kurang 1.000 tepatnya, dengan kapasitas RAM 8 GB dan memori 256. Untuk spek yang didapat, harganya sih menurut aku benar-benar menarik ya. Snapdragon Gen 1 dengan harga di bawah 10 juta udah murah banget sih. Terus bentuknya nih kayak gini nih, compact dengan spek yang tinggi. Ini sih termasuk smartphone best deal di 2022 ini. Kebetulan aku dapat yang warna biru. Untuk desainnya sih aku suka ya. Jadi dia ini nggak terlalu besar, compact malah, terus di bagian pinggirnya itu curve edge dan ukurannya ini bikin gampang dipegang. Jadi untuk satu tangan aja tuh bisa banget. Nah, kemarin tuh memang sempet pakai yang Samsung seri Note 20 Ultra, itu agak susah banget, jadi memang harus dipegang dua tangan. Nah, kalau ini tuh dapat dipegang satu tangan itu udah oke banget. Nah, untuk bezelnya, dia itu bezelnya aluminium ditambah dengan beratnya yang pas, jadi berasa kokoh. Finishing backcase-nya sih dia menggunakan bahan matte atau doff, jadi kesan mewahnya tuh dapat banget. Kayak gini nih. So, pasti chipset ini paling powerful untuk sekarang adalah Snapdragon 8 Gen 1 yang dipakai di Xiaomi 12 ini ya. Dibanding Snapdragon 888 sebelumnya, chipset ini emang lebih kencang dan lebih efisien. Jadi tetap dingin walaupun kita paksa performanya. Tenaganya ada banget, tapi tanpa panas-panas gimana gitu. Nah, buat kamu para gamer nggak usah khawatir. Semua game apa aja bisa kamu mainin di handphone ini dengan lancar. Nah, satu hal yang aku suka banget sama Xiaomi ini yaitu UI-nya. Yes, MIUI 13. Jadi di UI ini kamu bisa pakai widget-widget yang berguna banget yang bisa kamu rubah sesuka hati. Dan ini tuh tampilannya bagus banget. Xiaomi juga ngeklaim bahwa di MIUI 13 ini udah banyak banget improve mengenai kestabilannya. Aku udah coba, ini smooth, nggak ada bug yang aku temuin. Tanpa ada masalah, pengalaman aku pakai MIUI ini benar-benar menyenangkan. Nah, tadi kan aku udah ngebahas tentang apa yang aku suka dari Xiaomi ini. Sekarang kita bahas apa yang nggak aku suka dari Xiaomi 12 ini. Ya, aku nggak terlalu suka sama displaynya. Jangan salah, ini tuh bagus ya, bukan jelek displaynya. Jadi speknya itu dia OLED, layarnya 6,2 inch, terus 120 Hz refresh rate, HDR10+, semuanya bagus. Terus untuk pixelnya Destiny-nya 419 ppi, jadi terlihat sangat-sangat tajam, jelas, warnanya juga popping, bagus sih. Tapi ini yang agak sedikit ngeganjel, jadi masalahnya ada di curve-nya ini ya teman-teman. Kalau aku pegang handphone besar, walaupun curve, itu kayaknya nggak nyentuh layarnya. Tapi karena handphone ini termasuk handphone yang compact, kecil, jadi tuh kalau kepegang kayak berkali-kali touch-nya tuh nggak sengaja kepencet-pencet gitu. Kayak contohnya aku lagi buka YouTube misalkan gitu. Kayaknya kalau handphone kecil gini mendingan layarnya flat aja deh. Nih, coba lihat. Kalau aku pegang ya, karena ini tuh kecil, jadi kesentuh-sentuh gitu pinggirannya. Ini tuh udah aku onin loh padahal settingannya. Jadi di settingannya tuh sebenarnya ada, tapi pada prakteknya ini nggak terlalu fungsi, tetap aja kadang kepencet-pencet. Nah, terus ada lagi nih yang nggak aku suka. Yes, yang kedua yang aku kurang suka adalah kamera belakangnya dari si Xiaomi 12 ini. Ini kameranya ada 3 ya, 50 megapiksel, udah pakai Sony IMX juga. Rata-rata flagship pakai ini sih. Selain itu ada ultrawide 13 megapiksel dan habis itu ada lensa telemakro juga 5 megapiksel. Ekspektasi aku jujur ini tuh harusnya lebih tinggi dari hasilnya. Maksudnya gimana ya? Gambarnya di mataku tuh kurang terlalu hidup.
Kali karena kebiasaan aku pakai Samsung, jadi dia agak ngeblend datar, sama kadang kalau kita lagi ngefoto orang, kalau di belakangnya ada banyak objek, kadang dia suka nampilin hasil warna yang kulitnya jadi agak beda aja gitu dari tone warnanya. Kadang hasilnya bagus banget, kadang jelek, jadi nggak terlalu konsisten. Ya bukan hal yang terus kamu nggak usah beli handphone ini sih, tetap bagus, tapi ya itu tadi, jadi perhatian aja soal konsistensi hasil fotonya. Kalau aku kan maunya bagus terus. Next, kita ke hal lain yang nggak terlalu aku suka, yaitu baterai. Jadi kalau untuk baterai ini dirasa kayaknya agak-agak boros, padahal dia kapasitas baterainya udah 4500 mAh, fast charger pula. Tapi yang aku rasain tuh kok kayaknya nggak terlalu irit aja. Jadi pagi misalkan 100%, di jam 6 sore dia tuh udah 30%. Untungnya dia udah fast charger 67 watt, jadi sekitar 40 menit udah full lagi deh. Jadi sambil ditinggal makan, nonton drakor, ya udah full lagi aja gitu. Ya rasa-rasanya kalau sama handphone lain yang dengan kapasitas baterainya sama, ini sih memang tetap agak boros. Nah, udah ya teman-teman. Jadi itu tadi pengalaman aku pakai Xiaomi 12 ini ya, sekitar kurang lebih 1 mingguan. Kayak yang udah aku bilang tadi, ada yang aku suka, ada juga yang nggak aku suka. Nah, coba deh kamu komen atau share pengalaman kamu tentang si Xiaomi 12 ini. Siapa tahu dia pakai juga. Oke, sekian. Terima kasih ya. Jadi ini bukan review-review banget sih sebenarnya, cuman share pengalaman aku aja pakai handphone Xiaomi 12 ini. Mudah-mudahan berguna bagi kalian semua ya. Bye-bye.